Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tovani Sri. Saya dosen D3 Farmasi, jurusan Farmasi, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Bidang keilmuan saya adalah farmakologi dan farmasi klinis. Saya mengampu mata kuliah farmakologi 1 pada program studi D3 Farmasi. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memaparkan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Baik, di sini saya akan memaparkan RPS menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun untuk Delivery, yaitu tercakup deskripsi mata kuliah, CPMK, metode, bahan kajian, dan referensi. Untuk Interaction, yaitu menjalin interaksi dengan mahasiswa, baik secara tatap muka maupun tatap main. Untuk Assessment, mengukur capaian CPMK melalui penugasan terstruktur, UTS, dan UAS. Untuk mata kuliah farmakologi 1 yang saya ampu terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun jumlah dosen dalam mata kuliah farmakologi 1 ini terdiri dari 2 orang dosen. Berikut ini merupakan deskripsi mata kuliah farmakologi 1. Antara lain, mata kuliah ini mempelajari aspek mekanisme kerja obat, farmakokinetik obat, farmakodinamik obat, indikasi obat, efek samping, dan bahaya obat-obat kardiovaskuler, obat-obat hipolipidemik, obat-obat diuretika, obat-obat sistem saraf pusat seperti analgetik dan antipiretik, hipnotik dan sedatif, stimulansia, anestetik dan psikofarmaka, antipsikotik, antidepresif, dan antiepilepsi. Obat-obat susunan saraf otonom seperti obat adrenergik dan juga kolinergik. Obat-obat saluran cerna untuk lambung, obat anti diare, obat antiemetik, dan menyesuaikannya pada berbagai penyakit. Untuk mata kuliah farmakologi 1 ini terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Untuk CPMK pada mata kuliah farmakologi 1 ini, yaitu mahasiswa dapat membedakan penggolongan obat berdasarkan klasifikasi dan mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme kerja obat-obat kardiovaskuler, obat-obat hipolipidemik, obat-obat diuretika, obat-obat sistem saraf pusat seperti analgetik dan antipiretik, hipnotik dan sedatif, stimulansia, anestetik dan psikofarmaka, antipsikotik, antidepresif, antiepilepsi. Obat-obat susunan saraf otonom seperti obat adrenergik dan kolinergik, obat-obat saluran cerna seperti obat lambung, anti diare, dan antiemetik. Bahan kajian pada mata kuliah farmakologi 1 ini antara lain obat-obat kardiovaskuler, obat-obat hipolipidemik, obat-obat diuretika, obat-obat sistem saraf pusat yaitu analgetik dan antipiretik, hipnotik dan sedatif, stimulansia, anestetik dan psikofarmaka, antipsikotik, antidepresif, antiepilepsi, dan obat-obat susunan saraf otonom. Metode pembelajaran antara lain yang pertama praktikum, yang kedua teacher center learning, student center learning, studi kasus, dan juga diskusi kelompok. Bentuk pembelajaran antara lain yang pertama e-learning melalui e-link, Zoom, dan video. Yang kedua praktikum laboratorium, yang ketiga diskusi. Metode dan bobot penilaian yang pertama teori, UTS 40%, UAS 40%, dan tugas 20%. Untuk praktikum, laporan 30%, praktek harian 30%, ujian praktek 40%. Total nilai 50% teori dan 50% praktek, sehingga total bobot 2 SKS 100%. Untuk nilai batas lulus yaitu 70 dengan nilai mutu 3,00. Untuk referensi utama yang digunakan yaitu menggunakan textbook sebagai pendukung antara lain artikel penelitian dan juga video pembelajaran. Baiklah, sekian pemaparan RPS mata kuliah farmakologi 1 pada program studi D3 Farmasi. Setelah ini akan disajikan video pembelajaran pada salah satu pertemuan mata kuliah farmakologi 1
pada program studi D3 Farmasi. Semoga berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar sekarang? Sehat? Luar biasa. Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi farmakologi berapa? 1 ya. Untuk materi yaitu terkait dengan sistem kardiovaskular ya. Nah, tujuannya supaya teman-teman nanti bisa menguasai mekanisme obat dan juga contoh-contoh obat yang terkait dengan sistem kardiovaskuler, khususnya apa? Arti hipertensi ya. Ini adalah pengertian atau definisi terkait dengan tekanan darah ya, teman-teman harus paham dulu. Di sini tekanan darah tinggi atau hipertensi apa? Kondisi kritis dalam jangka waktu lama. Kalau misalnya teman-teman nih kuliah ya kesiangan lari terus di kelas ternyata tekanan darahnya meningkat, apakah itu langsung disebut dengan hipertensi? Tidak ya. Jadi harus ada syarat ya. Ini ada secara dalam jangka waktu lama dan parameternya bisa kita lihat ya nanti dengan pengecekan tekanan darah dengan alat yang disebut apa? Sphygmomanometer. Catat ya, sphygmomanometer. Ya ini kalau yang manual teman-teman bisa lihat di sini. Kalau sphygmomanometer itu berarti menggunakan apa kan? Raksa, ya. Dan nanti bisa dibantu dengan apa? Stetoskop, ya, untuk nanti menentukan yang dinamakan dengan sistolik dan juga diastolik. Ya, untuk sistolik kita lihat. Untuk sistolik ini merupakan tekanan saat jantung berdenyut atau berdetak. Ya, misalnya disebut tekanan atas. Kemudian ada juga disebut dengan diastolik. Apa itu diastolik? Pengumpaan. Ini sering disebut dengan tekanan bawah. Kalau misalnya teman-teman diperiksa ya dengan sphygmomanometer yang seperti ini, misalnya menggunakan raksa atau yang seperti ini ya. Kemudian bisa juga menggunakan kalau sekarang pakai alat yang apa? Canggih ya, yang digital. Ya, berbagai macam merek. Ya, teman-teman tinggal masukkan apa band atau pitanya ya seperti yang di sini tampak. Kemudian nanti kalau alatnya yang digital tinggal diklik saja. Nanti akan naik sendiri sistolnya dan juga nanti akan muncul diastol. Nah, untuk menentukan tekanan sistol dan diastol ini ya dengan ada yang tahu barangkali bagaimana? Boleh angkat tangan? Untuk menentukan sistol yang pakai sphygmomanometer kan dinaikkan ya, dipompa dulu nih alatnya. Kemudian nanti berangsur turun dan ya ditensi ya dengan kata lain. Nanti akan apa? Akan ada bunyi apa? Deg gitu ya. Nah, deg pertama itu adalah sistol ya. Kemudian nanti sampai turun ya dibuka perlahan ya nanti sampai muncul diastol seperti itu ya. Nah, apakah boleh ya? Ini berdasarkan WHO ya, aturan terkait dengan tekanan darah sistol maupun diastol ini ada optimal ya. Ini di bawah 120, di bawah 180 untuk diastol. Nah, satuannya mmHg atau milimeter Hg ya, milimeter Hg. Nah, ini adalah satuan dari tekanan darah. Nah, untuk normal bisa di bawah 130 per 85. Nah, ini menurut WHO. Ada yang normal misalnya saya biasanya 110 misalnya per 70, ya itu bisa saja ya, saja. Yang harus diperhatikan ini ketika pasien dengan tekanan darah sistolnya itu ya 140 sampai 159 dan tekanan darah diastolnya ini 90 sampai 99. Ini harus hati-hati hipertensi ringan atau tidak. Nah, itu harus dicek juga riwayatnya ya, teman-teman. Selain tadi pemeriksaan lanjut, harus dicek juga riwayatnya ya. Apakah ini betul-betul hipertensi atau tidak. Kemudian juga kalau sudah diubah dengan pola atau gaya hidup, apakah di hipertensi ringan ini bisa menurun? Kalau menurun berarti tidak perlu menggunakan terapi obat atau terapi farmakologi. Ya. Di sini hipertensi sedang, kemudian hipertensi berat juga ada ya kategorinya. Dan juga kalau tadi yang aku sampaikan ya
Ada yang 110 atau 70 ya, berarti itu masih bisa dikasih optimal kalau pasien tersebut merasa tidak ada keluhan atau gangguan. Ya. Nah, ini pemilihan obat antihipertensi ya, keparahan penyakit, kemudian efek obat terdahulu, kemudian efek samping obat antihipertensi, kemudian harga dan komplikasi penyakit. Bagaimana pemilihan obat antihipertensi ini bisa ditentukan dari keparahan penyakit. Ya, nanti kita bisa lihat ya dari terapi guideline GNC namanya ya. Nah, itu kalau misalnya pasien dengan hipertensi kadar hipertensinya tekanan darahnya berapa menggunakan obat apa. Ya, atau misalnya dengan komplikasi dengan diabetes mellitus misalnya, itu akan mungkin saja berbeda dengan pasien yang hanya hipertensi, atau mungkin pasiennya hipertensi dan juga komplikasi dengan misalnya gagal ginjal kronis misalnya seperti itu bisa berbeda ya obat-obatan. Kemudian bisa dengan adanya efek obat terdahulu ya. Misalnya pasiennya menggunakan obat, misalnya wanita menggunakan obat hormonal pil HB yang mengandung apa? Hormon ya. Yang mengandung hormon biasanya ada yang mempengaruhi ke penaikan tekanan darah. Jadi pasien itu hipertensinya bukan karena langsung aja hipertensi, tapi ternyata pasiennya pernah menggunakan pil kontrasepsi ya. Nah, biasanya yang mengandung hormon itu bisa menaikkan tekanan darah. Kemudian melihat efek samping obat antihipertensi. Ada obat-obatan antihipertensi yang ternyata memberikan efek yang tidak nyaman ya bagi pasiennya. Misalnya ada, nanti kita bahas salah satunya yaitu captopril, dicatat ya. Captopril itu efek sampingnya batuk ya, batuk kering. Nah, sehingga kalau pasiennya ternyata mengalami efek samping tersebut, maka bisa dipilihkan pemilihan obat yang lain. Ya, itu contoh dari pemilihan obat antihipertensi dikarenakan efek samping obat antihipertensi. Kalau mengganggu ya pilih yang lain. Kemudian harga ya, tentu saja sekarang ya era misalnya jaminan sosial kesehatan ya, bisa ada formulariumnya kalau misalnya pasiennya yang menggunakan jaminan kesehatan nasional. Ada juga misalnya pasiennya yang berobat secara tunai atau umum ya, mungkin bisa dipilihkan obat ya tentu saja yang terjangkau ya harganya. Kenapa ya? Karena obat antihipertensi diminum setiap hari ya. Kalau misalnya memang tadi hipertensinya stage yang mana ya diminumnya setiap hari dan seumur hidup begitu ya. Nah, kemudian ada yang komplikasi penyakit bisa berkaitan dengan penyakit lain yang dialami. Dalam penanganan hipertensi ini ahli umumnya mengacu pada yang namanya guideline ya, yaitu GNC atau apa? Joint National Committee. Kalau yang sekarang ya sampai GNC 8 ya, yang menjadi literatur dan dipublikasikan pada tahun 2014, ini menjadi acuan penanganan hipertensi di Indonesia. Ini nanti bisa teman-teman lihat ya, ini gambarannya itu ketika pasiennya di atas usia 18 tahun ya, dan kemudian di sini mengalami ya tensi yang meningkat ya, diubah dulu gaya hidupnya bagaimana. Kalau misalnya tadi apa saja gaya hidup? Bisa dengan mengurangi berat badan, misalnya kalau obesitas, kemudian apalagi mengurangi kadar garam ya atau natrium, kemudian bisa juga apa olahraga dan lain sebagainya ya. Nah, ketika pasiennya misalnya sudah dengan lifestyle, pengubahan lifestyle ya masih saja ya, maka dapat ditentukan nanti target dari penurunan tekanan darah ya harus berapa ya. Misalnya untuk yang usianya ya di atas 60 tahun, kemudian di bawah usia 60 tahun, apakah pasiennya ada ya penyakit diabetesnya atau tidak, dan juga apakah pasiennya ada penyakit CKD ya, atau ini chronic kidney disease ya, apakah ada pasiennya itu gagal ginjal kronis. Nah, itu nanti teman-teman nanti bisa melihat di sini di tabelnya. Nah, apakah pengobatannya yang menggunakan golongan obat tertentu ya, jadi dilihat dari kategori. Kemudian di tabel GNC ini juga, di guideline ini nanti ada pasiennya itu dengan ras ya, ras black dan non black. Apa itu? Ras hitam, kulit hitam ya, dan non hitam. Ini juga sama, ada dipengaruhi oleh ras. Ini bisa dipilih ya. Misalnya ya, ibu tentukan, ibu bacakan misalnya usia di atas 60 tahun, target dari tekanan darahnya nanti sistolnya di bawah 150 per 90 mm Hg. Kemudian nanti di sini ada rasnya misalnya non black, bukan kulit hitam. Maka nanti obat yang bisa dipilih ya di sini tercantum bisa menggunakan tipe diuretik, tiazid tipe diuretik ya, obat golongan diuretik. Pernah dengar tiazid?
ya ada HCl ya, hidroklorotiazid ya. Kemudian juga nanti ada opsi lain selain dari penggunaan tiazid, yaitu bisa menggunakan HC inhibitor ya, atau ARB atau namanya CCB. Nanti kita lihat ya bagaimana mekanisme kerjanya. Bisa tunggal teman-teman golongan obat tadi, bisa juga kombinasi. Kemudian kalau sudah dilakukan pemilihan obat ya, nanti di sini ada monitoring, dilihat apakah dievaluasi ya, apakah dengan penggunaan obat itu misalnya tunggal dengan dosis sekian sudah menurun nih, berarti sudah tidak perlu misalnya ditambahkan obat yang lain. Atau misalnya dengan dosis tersebut masih belum ada penurunan, nah bisa diberikan golongan obat lain atau misalnya dosisnya yang dinaikkan. Ya, itu pemilihan obat nanti evaluasi. Ya. Nanti apakah berhasil atau tidak nanti dievaluasi. Ya. Kemudian berikutnya, ya, Ibu akan menerangkan tentang sistem RAA. Ya. Ini sistem RAA di mana angiotensinogen yang merupakan senyawa dalam tubuh kita yang diproduksi dalam hati, ya, dibantu oleh renin. Ya, jadi secara alami di tubuh kita ada angiotensinogen. Ya. Nah, ini dibantu oleh renin diubah menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 ya diubah oleh ACE. Nah, dicatat ACE apa? Angiotensin converting enzyme. Nah, ACE ini yang bertugas sesuai dengan gambar apa teman-teman? Angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 untuk mengubah angiotensin 1 dan nanti dihasilkan angiotensin 2. Nah, teman-teman lihat angiotensin 2 ini memberikan efek apa saja? Yang pertama ya mempengaruhi aktivitas simpatis. Ya. Kemudian memberikan efek vasokonstriksi, ya, sekresi aldosterone, sekresi ADH atau antidiuretik hormon, dan nanti meningkatkan keinginan untuk minum. Lihat aktivitas simpatis, ya, ini menyebabkan kontraktilitas miokard dan menyebabkan apa? Denyut jantung meningkat. Nah, kemudian vasokonstriksi ini menyebabkan retensi perifer, ya, nanti akan meningkatkan tekanan. Kemudian di sini sekresi aldosteron menyebabkan retensi natrium, ya, ekskresi kalium. Ya, nanti ini akan akan secara tidak langsung ya mempengaruhi renin. Kemudian menyebabkan retensi air, ya, dan menyebabkan volume darah meningkat. Nah, sekresi antidiuretik hormon, ya, hormon antidiuresis ini menyebabkan retensi air. Ya. Dan tadi keinginan untuk minum ya bisa meningkatkan volume darah ya di dalam. Nah, kemudian ketika tekanan darah meningkat, teman-teman perhatikan ini ya, maka bisa menyebabkan tekanan perfusi ginjal. Ya, sampai sini ada pertanyaan, boleh? Silakan. Dilanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu ya. RAA, renin angiotensin aldosteron. Sistem RAA. Di sini gambaran lainnya dari slide sebelumnya ya, angiotensinogen senyawa dalam tubuh kita yang dihasilkan oleh hati yang masuk ke sirkulasi darah. Ini akan diubah oleh renin menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 di sini angiotensin 1 diubah menjadi ACE, ya. Diubah oleh ACE menjadi angiotensin 2. Nah, di sini kita lihat ACE itu menjadi targetan nanti golongan obat yang bisa menurunkan apa? Hipertensi. Nah, di sini berarti ACE inhibitor supaya tidak mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang mana tadi kita lihat ya bisa meningkatkan tekanan darah ya, volume darah ya, efek dari apa? Angiotensin 2 ya. Kemudian nah di sini juga disampaikan ya, bahwa ACE inhibitor ini ya contoh obatnya nanti kita lihat ada captopril, yang belakangnya pril yang jelas bukan april ya. Nah, itu obat-obatan tersebut ini efek sampingnya ternyata bisa meningkatkan senyawa bradikinin di dalam tubuh kita yang efeknya adalah batuk. Nah, makanya nanti pasien kalau yang sudah ada keluhan batuk dengan menggunakan obat tersebut bisa diganti dengan obat yang lain. Nah, ini ACE ya, angiotensin converting enzyme inhibitor. Berarti menghambat apa tadi? Menghambat pengubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Di mana angiotensin 2 sifatnya ya vasokonstriktor ya, menstimulasi sekresi aldosteron. Nah, di sini dijelaskan merupakan second line terapi karena apa first line terapinya itu adalah diuretik golongan tiazid. Ya, jadi
kalau pasiennya sudah pakai HCT, gitu ya, harus ditambah golongan obat lain, ya bisa digunakan HC inhibitor, ya. Atau misalnya HCT-nya nggak mempan misalnya ya, bisa diganti dengan HC inhibitor. Di sini ya HCI, ya, juga menghambat degradasi radikal dingin dan menstimulasi sentrasi substansi vasodilator lainnya yang prostaglandin, prostacyclin. Nah, efek samping obatnya ini terkenal ya teman-teman, harus ingat sampai nanti ya, terutama saat ujian ujian kompetensi ya, sering ditanyakan efek samping obat yang yang khas ya dari suatu golongan obat, dan ini faktornya banyak dilaporkan untuk HC inhibitor. Bisa menyebabkan apa, Mbak? Nah, selain itu efek samping dari golongan obat ini hiperkalemia, ya, kalium dalam darah tinggi, ya, bisa dengan dimonitoring saja, atau bisa menyebabkan proteinuria, ya, ada protein dalam urin, gangguan fungsi ginjal, ya. Nah, ini obatnya captopril, enalapril, bisa dibaca, lisinopril, Ramipril, ramipril, enalapril. Berikutnya golongan ARB, teman-teman. ARB apa? Angiotensin reseptor blocker, ya. Nah, mekanisme kerjanya bisa teman-teman lihat di sini. Ini ARB menahan langsung reseptor angiotensin tipe 1. Ini lihat ya, angiotensin reseptor blocker, memblok reseptor angiotensin. Jadi, menahan langsung reseptor angiotensin tipe 1, ya. Reseptor yang memperantarai efek angiotensin 2 atau yang memediasi efek vasokonstriksi, rilis aldosteron, aktivasi simpatik, dan rilis ADH. ADH jangan lupa dicatat apa? Antidiuretik. Ini mekanisme kerjanya, kemudian di sini tidak menghambat pemecahan bradikinin, jadi lebih aman dibanding golongan HC inhibitor. Ya. Walaupun HC inhibitor ya tidak semua yang menggunakan captopril itu mengalami efek samping, tapi perlu diwaspadai. Nah, maksudnya lebih aman untuk golongan ARB ini ya tidak memecah bradikinin, ya. Tapi tentu saja tergantung dengan kondisi ya pasiennya, apakah cocok nggak dengan ARB, ya. Jadi lebih aman itu dari segi tidak memecah bradikinin, ya. Kemudian efek sampingnya ya rata-rata untuk obat antihipertensi ya menyebabkan kadar kalium dalam darah itu meningkat, ya, jadi hiperkalemia, ya. Kemudian bisa juga gangguan ginjal atau bahkan hipotensi ortostatik, ya. Efek samping dari penggunaan antihipertensi ya juga menyebabkan tekanan darah yang menurun, tapi menurunnya itu ya kadang terlalu ngedrop misalnya. Jadi harus. Nah, untuk obat ini, kalau tadi ada inhibitor bahannya apa? Kalau yang ARB ini tan, ya. Losartan, dan ada lagi yang lain, misartan, gebesartan, ya. Dan yang gebesartan, losartan. Boleh dilafalkan ya, biar familiar apa saja? Kamisartan, ibisartan, losartan, episartan, kalsartan. Ini untuk kekuatan dosisnya setiap hari yang dibutuhkan, yang bisa diaplikasikan ya ke pasien. Frekuensinya ada yang sekali atau 2 kali, ya, dalam sehari. Nah, golongan terakhir adalah sebelum pertemuan kita berikutnya, ya, yaitu golongan nitrat. Jadi golongan nitrat ini berguna khususnya dalam sistem kardiovaskuler, khususnya pengobatan angina. Apa yang dimaksud dengan angina? Ini rasa kurang nyaman di dada, diakibatkan oleh suplai oksigen yang tidak adekuat ke otot jantung untuk memenuhi kebutuhan oksigen jantung. Jadi pasiennya merasa sesak karena aliran oksigennya ya terhambat, gitu ya. Nah, untuk ISDN ini aplikasinya biasanya sih secara umum golongan nitrat ya, hanya lebih dikenal juga untuk ISDN ini penggunaannya dengan cara sublingual aplikasinya. Sublingual bagaimana? Aplikasi pada pasien di bawah lidah. Jadi tabletnya diletakkan di bawah lidah. Ya, nanti absorpsinya akan cepat. Terutama untuk pasien yang terkena serangan angina yang mendadak, ya, bisa menggunakan isosomid nitrat dengan cara sublingual. Kemudian ada juga bisa nitrat, ini bisa juga sublingual, ya. Ini paling efektif untuk mengurangi gejala angina dan cepat. Tapi efeknya hanya 20-30 menit. Pada pemberian pertama biasanya diberikan tablet 300 mikrogram, kemudian bentuk semprot aerosol. Cara lain untuk mengurangi gejala angina dengan cepat bagi pasien yang kesulitan untuk melakukan sediaan sublingual. Jadi untuk pasien-pasien yang nggak larut-larut ya, tabletnya udah disimpan di bawah lidah, itu bisa menggunakan. Sampai sini dapat dipahami ya? Nah, ini adalah golongan obat nitrat.
Sampai sini ada pertanyaan? Boleh silakan. Silakan Ibnu. Izin bertanya Bu, untuk tadi itu kan ada di obat golongan amiotensin reseptor blocker itu efek sampingnya bisa sampai menurunkan tekanan darah Bu. Ya. Nah kalau itu sudah terjadi harus pakai apa? Misalkan tekanan darahnya tinggi, minum obat golongan ARB terus malah jadi rendah. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibnu. Ini pun berlaku dengan penggunaan golongan obat antihipertensi yang lain. Ketika pasiennya hipertensi kemudian diberikan obat tersebut, ya terlalu turun, ya tekanan darahnya, hipotensi, misalnya hipotensi ortostatik, nah bisa disesuaikan untuk berikutnya dosisnya. Atau bisa saja kalau misalnya nggak cocok, ya sama ya dengan tadi pertanyaan yang sebelumnya, kalau tidak cocok sesuai dengan guideline di ETSI itu diganti dengan golongan obat lain. Ya, masih ada golongan obat lain ya, kalsium channel blocker, ya, yang nanti akan dijelaskan. Ya, baik, terima kasih ya teman-teman untuk materi hari ini, ya sudah selesai. Ya, ini cukupkan sekian, sedikit quotes ya untuk teman-teman hari ini. Ya, orang bijak belajar ketika merasa bisa. Saya bisa nih belajar sekarang. Ya udah belajar. Tapi orang bodoh belajar ketika mereka harus. Saya harus belajar deh karena mau ujian. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa menjadi orang yang bijak belajar. Ya, kalau saya mulai bisa suka belajar, maka teman-teman silakan belajar. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.